Mana akunnya? Mana akun WhatsApp-nya? Mana akun WhatsApp-nya? Nggak ada. Nggak ada.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali mengingat dan menguduskan hari Sabatnya Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kalau burung-burung saja bisa memuji Tuhan dengan cuitan mereka, bukankah kita juga umat pilihan Allah bisa memuji Tuhan oleh karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian penghormatan kita dari KPPK nomor 15, Ku Pujimu Tuhan. Bangsa
Ya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat, penyertaan, kebaikan, pemeliharaan, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui hari demi hari dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan karenanya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Untuk segala nikmat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya dalam kerendahan hati kami mohon, kiranya Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kami, kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, jatuh bangun kami Tuhan, kegagalan-kegagalan kami Tuhan, di dalam mengiring dan memikul salib kami Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Seringkali Tuhan, kami tidak menunjukkan keteladan hidup yang baik sebagai orang-orang percaya, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Rasa marah, rasa benci, iri hati, dengki seringkali masih memperogoti kehidupan kami Tuhan. Kami mohon ampun kepada-Mu. Layakkan kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian-Mu ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri kembali. Dengarkanlah nats pembimbing kita di dalam kitab Roma. Roma 10 ayat 9 sampai ayat ke-11 merupakan berita anugerah bagi setiap kita. Roma 10 ayat 9 sampai 11, demikian 6 sampai 11, maaf. Roma 10 ayat 6 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan sebagai berita anugerah. Sungguh benar kata firman Tuhan, bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dan kerinduan kita bukan hanya mulut kita, bukan hanya bibir kita saja, bukan hanya hati kita yang percaya, tapi setiap orang yang ada di sekeliling kita yang percaya kepada Tuhan juga boleh mendengarkan kabar ini, sehingga setiap lutut boleh bertelut menyembah Tuhan, dan setiap mulut boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan di dalam hati mereka. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Bukan Bangkit di metode dengan KPPK 361. Firman-Nya
Allah di surga. Kita akan bersama-sama membacakan 10 hukum sebagai pengingat kita di dalam menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menghina rumah sesamamu, jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Silakan duduk kembali. Pujian berikut ini sudah pernah dinyanyikan oleh majelis dan BP yang terpilih kemarin. Pujian ini mengatakan bahwa tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan kita selain ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melayani, bukan karena saya dan Bapak Ibu Saudara layak, bukan karena kita pintar, dan bukan karena kita fasih lidah. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita terus melayani Tuhan. Meskipun berat dan sukar jalannya, meskipun mungkin kita harus memikul salib dan membayar harga, tetapi kita mengatakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku tidak akan mundur sebelum berakhir hidup. Sama-sama kita angkat pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, melayani. Kaum pria akan menyanyikan bait yang pertama. Kaum pria silakan. Allah
Aku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih indah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meminta pertolongan Allah Kudus sehingga kita boleh dimampukan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami pagi ini boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tak henti-hentinya menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga tak kala kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sungguh firman-Mu menjadi satu didikan, nasihat, jadi satu teguran bagi kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami di dunia ini. Berkati hamba-Mu sebagai saluran berkat pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, kita kembali diberi kesempatan untuk kita boleh bertemu secara tatap muka, dan di waktu-waktu ke depan ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 58. Kita akan membacakan secara bertanggapan. Saya akan baca ayat 53, Bapak Ibu Saudara 54, dan seterusnya secara bergantian sampai ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang sekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan menjadi bayar yang tidak sia-sia. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya melalui gereja, yaitu kuasa kemenangan Kristus. Kuasa kemenangan Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit, dan tidak hanya itu, dia menang atas kuasa maut dan dosa. Sebab Yesus Kristus telah bangkit dan menang, maka pengharapan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus tidak sia-sia. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema kuasa kemenangan Kristus. Dan sebagai orang percaya, apa yang hendak kita lakukan dan apa hubungan kita di dalam kemenangan bersama Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasal 15 ini termasuk dalam pasal yang panjang di kitab 1 Korintus ini. Sehingga kita perlu tahu sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan dan bagaimana Paulus membangun argumentasi demi argumentasi. Sehingga Paulus akhirnya menulis kitab 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58 ini. Saya akan membawa kita kepada apa yang menjadi persoalan dari yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan itu ada tepatnya di ayat 12. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana, sebagian jemaat Korintus itu tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Jadi mereka menolak kebangkitan orang mati. Mereka menolak ini karena mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran duniawi. Maka dari itu Paulus di ayat 30, di ayat 31, di ayat 32, Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mereka dinasihati, mereka diperingatkan untuk tidak menjadi sesat. Nah, kalau kita baca pengakuan firman rasuli bagian terakhir, ada kita percaya kepada kebangkitan tubuh, ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam jemaat Korintus pada saat itu mereka tidak percaya kebangkitan orang mati, bahkan kebangkitan tubuh. Nah, secara lebih spesifik Bapak Ibu Saudara, persoalan yang dihadapi oleh jemaat Korintus bukan hanya tidak percaya kebangkitan orang mati, tetapi seperti yang sudah saya katakan bahwa mereka juga tidak percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Jadi mereka sulit memahami kebangkitan tubuh, makanya mereka menolak sekaligus kebangkitan orang mati. Nah, mengapa mereka bisa menolak kebangkitan tubuh? Kalau kita memahami cara berpikir mereka yang dipengaruhi oleh dualisme Yunani, maka kita bisa paham mengapa sebenarnya mereka ini menolak kebangkitan tubuh. Jadi mereka tahu bahwa Yesus Kristus telah menang, Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan sebagainya, tetapi di satu sisi juga mereka menolak kebangkitan tubuh. Jadi aneh ya Bapak Ibu Saudara, mereka tahu Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka percaya Yesus Kristus menang, tetapi di satu sisi mereka tidak percaya kebangkitan tubuh, padahal Yesus Kristus juga bangkit. Nah, sehingga Paulus mengatakan sia-sia iman Kristenmu, sia-sia kami berjuang, sia-sia kamu percaya kepada Yesus. Jika kamu tidak percaya Yesus bangkit, maka kamu tidak percaya kamu akan bangkit. Dan dengan demikian sia-sialah iman Kristen. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dan apa dualisme Yunani yang kemudian membuat sebagian jemaat di Korintus ini tidak percaya akan kebangkitan tubuh dan kebangkitan orang mati? Nah, di dalam konsep dualisme Yunani, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu termasuk manusia ya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama
Yang pertama itu adalah material. Jadi material ini artinya tidak baik, jelek, buruk, tidak sempurna. Yang kedua adalah non material. Nah, ini bagian ini adalah yang baik, yang sempurna, yang diidam-idamkan. Nah, jadi pada waktu melihat manusia membawa dualisme Yunani ini kepada manusia dibagi menjadi dua kategori lagi. Jadi manusia adalah keberadaan yang memiliki materi, berarti apa tadi? Jahat dan buruk, yaitu daging atau tubuh. Dan manusia juga memiliki non material yang mereka percaya adalah jiwa atau roh, dan itu dianggap baik dan sempurna. Nah, pada waktu orang melihat manusia dengan konsep dualisme seperti ini, maka mereka menganggap jiwa atau roh adalah sesuatu yang baik yang terpenjara dalam sesuatu yang buruk, yaitu daging atau tubuh. Itu yang mereka percayai, Bapak Ibu Saudara. Nah, kapan jiwa ini akan bebas? Jawabannya adalah setelah kematian. Jadi pada waktu kematian, nanti pada waktu kita mati, tubuh kita ini akan hancur. Jiwa atau roh ini akan bebas berkelana kemana-mana. Nah, itu yang mereka percayai. Dan itulah hari yang dinantikan oleh jiwa atau oleh roh. Makanya mereka mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan orang mati, nggak mungkin ada kebangkitan tubuh. Ngapain? Roh jiwa ini sudah bebas, kenapa harus dipenjarakan di dalam sesuatu yang tidak baik? Itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus kemudian memberikan berita begini. Kamu nanti kalau mati jangan khawatir. Kalau mati sekarang jangan khawatir. Kalau Yesus datang kembali yang kedua kali, Tuhan akan memberikan kamu tubuh yang baru. Itu berita yang disampaikan Paulus. Nah, ketika mereka begitu mendengar kata tubuh, wah, mereka sulit Bapak Ibu Saudara menerima. Karena apa tadi? Jelek, tidak baik, tidak sempurna, sehingga mereka sukar untuk menerima. Bagi mereka itu adalah kabar yang buruk, karena tubuh berarti materi. Materi berarti sesuatu yang tidak baik. Sehingga apa yang disebut kabar baik oleh Paulus sebetulnya kabar yang buruk dengan konsep dualistik seperti itu. Jadi pada waktu mendengar kata tubuh, mereka menganggap, aduh, kenapa harus diberi tubuh yang baru? Jiwa dan roh ini sudah bebas. Kenapa harus dibelenggu dengan sesuatu yang tidak baik? Bukankah dunianya itu, keberadaannya itu spiritual? Dan bukankah tubuh ini material? Bagaimana tubuh yang material ini bisa berada dalam keberadaan yang spiritual? Nah, mereka sulit untuk memahami dan menganggap konsep kebangkitan tubuh dan kebangkitan orang mati tidak masuk akal. Sehingga Paulus banyak memberikan contoh-contoh yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara bisa dipahami dengan kita mengerti kebangkitan orang mati dan kebangkitan tubuh. Di dalam ayat 35 sampai ayat 41. Nah, di sana sangat jelas sekali Paulus memberikan penjelasan yang begitu baik, ya. Tetapi karena konsep pemikiran dualistik ini, Bapak Ibu Saudara sudah turun-temurun, sudah mendarah daging, yang mereka tetap menganggap konsep kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati itu tidak masuk akal. Ya, inilah tantangan yang dihadapi Paulus di jemaat Korintus. Nah, kalau kita memperhatikan ayat 53 sampai 54, di sana ada kesinambungan antara tubuh lama dan tubuh baru. Mari kita memperhatikan ayat 53. Ayat 53 di sana dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus, garis bawahi, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54 mengenakan juga muncul lagi, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata yang digunakan oleh Paulus di sini sangat hati-hati sekali.
Dia memilih katanya itu begitu cermat, yaitu mengenakan. Karena apa? Dia harus pakai kata itu supaya orang-orang di zaman Korintus sana mengerti. Jadi dia baik sekali pakai kata mengenakan. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah enduo. Kata yang biasa dipakai untuk pakaian, jadi seperti memakai, mengenakan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam tulisan Paulus yang lain, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 2 dan 4, Paulus memakai kata mengenakan juga. Dikatakan tubuh kita sekarang ini nanti akan mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang kekal. Nah, kata mengenakannya bahasa Indonesianya sama, tetapi bahasa Yunaninya berbeda. Kalau di 2 Korintus pasal 5 ini lebih jelas dijelaskan di sana. Karena kata yang dipakai bukan cuma enduo, tetapi kata yang dipakai adalah ependuo. Ependuo artinya mengenakan di atas sesuatu yang lain. Kalau enduo cuma mengenakan, ependuo itu mengenakan di atas sesuatu yang lain. Nah, jadi artinya tubuh kita yang sekarang ini akan dipakaikan lagi, ditambah lagi pada sebuah tubuh yang baru. Jadi kita tidak akan berubah jadi seperti pemikiran manusia, berubah seperti standar kecantikan manusia, tetapi kita akan mengenakan tubuh baru, tubuh kebangkitan yang mulia. Jadi tubuh lama kita ini tidak akan dimusnahkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi akan ditambah dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan firman Tuhan mengatakan. Nah, tetapi sayangnya Paulus tidak menjelaskan lebih tentang sejauh mana perpaduan antara tubuh yang baru dan tubuh yang sekarang ini. Tetapi saya bisa menjawab begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenakan tubuh yang baru nanti, semua penyakit, semua kelemahan tubuh dan kematian tidak akan ada lagi di sorga. Karena Tuhan Yesus sudah menangkan semua itu di atas kayu salib bagi kita. Bapak Ibu Saudara, seseorang pernah bertanya kepada saya begini, engkong saya itu percaya Yesus sungguh-sungguh loh, dan dia punya penyakit yang pikun akut. Saya tidak tahu itu Alzheimer atau bukan, yang pasti dia bilang pikunnya akut dan meninggal dalam keadaan pikun. Pada waktu dia di sorga, saya tanya kamu, pada waktu dia di sorga, dia pikun atau tidak? Bapak Ibu Saudara, saya langsung jawab, pasti tidak loh kok. Sebab di surga itu tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada penyakit. Dia bilang begini, kok bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bertanya kepada kita tentang doktrin, tentang pengajaran iman Kristen, dan dia orang percaya, hanya ada dua macam orang. Yang pertama, dia ini benar-benar tidak tahu, jadi dia pengen tahu. Satunya lagi, dia mau tahu sejauh mana kita bisa menjawab. Nah, kalau kita tidak bisa jawab, jangan dijawab. Bilang saja saya tidak tahu jawab, nanti saya kasih tahu kalau saya sudah temukan jawabannya. Itu lebih baik daripada kita so bisa jawab ya, tapi salah. Bapak Ibu Saudara, saya kenal dengan orang ini ya, kalau dapat mahasiswa praktek baru, apalagi seperti saya yang kurus-kurus ini, wah habis sudah. Ya, terkenal suka menguji mahasiswa. Waktu saya ke sana suka kasih tahu, yang ini nanti kalau kamu habis khotbah jangan tanya-tanya kamu. Wah, Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin kalau saya jawab pertanyaannya dengan tinggi-tinggi, apa semua yang saya pelajari saya jawab tidak selesai-selesai, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kemudian saya jawab begini. Koko, kalau sampai, saya panggil dia Koko ya Bapak Ibu Saudara, kalau sampai orang pikun di sorga itu tetap pikun, Koko bisa bayangkan kan? Semua orang lagi memuji Tuhan ini ceritanya ya. Ceritanya lagi memuji Tuhan, praise the Lord, Engkau Allah yang luar biasa. Kemudian yang pikun nyinggung, kita ini bikin apa ini? Loh, memuji Yesus Kristus kan? Oh, iya. Oh, Yesus Kristus itu siapa? Itu kan loh. Nanti datang ibadah lagi, tanya lagi, kita ini bikin apa ini? Lah kan bukannya malah menyusahkan penghuni surga yang lain. Saya bilang begitu
Jadi saya yakin dan berani, saya yakin dan jamin dari firman Tuhan kalau orang sudah di sorga, semua penyakit itu sudah tidak ada di sana. Mau tanya umur pun tidak relevan. Karena apa? Di sana kita nanti akan selama-lamanya. Karena Kristus sudah menang atas semua itu. Saya menjelaskan mengenai ini semua Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak hanya fokus kepada kemenangannya saja. Sebab tidak ada kemenangan jika tidak ada kebangkitan. Jadi kita perlu tarik dari pembahasan kebangkitan yang berkesinambungan dengan kemenangan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berangkat dari pembahasan di awal, masih ingat ya saya mengatakan tadi bahwa tubuh kita yang baru nanti dengan yang sekarang ini tidak akan dimusnahkan, justru berkesinambungan. Nah, Paulus hendak menegaskan bahwa kita tidak mengalami kemenangan itu karena kekuatan kita sendiri. Kematian karena dosa telah dikalahkan dan Allah menganugerahkan kemenangan itu kepada kita. Jadi harus selalu ditaruh di pikiran kita cuma diberi. Kita cuma dianugerahkan, diberi gratis secara cuma-cuma oleh Allah. Kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kemenangannya dan kemenangan kita. Tanpa kebangkitan, pengharapan kita menjadi orang percaya sia-sia. Karena yang pada akhirnya yang menanti kita adalah kematian. Sungguh menyedihkan Bapak Ibu Saudara jika kita tidak mengerti kebangkitan Kristus yang berdampak sangat besar pada hidup kita. Banyak orang meninggalkan kekristenan karena mereka tidak mengerti keunikan kebangkitan dalam kekristenan. Mereka meninggalkan pengharapan yang begitu besar demi memegang ilusi yang tidak menjanjikan apapun. Tetapi firman Tuhan berkata, ayat 57 sampai 58 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Saya dan Bapak Ibu Saudara sudah dimenangkan. Dan inilah yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian ini bisa menjadi satu bagian khotbah yang panjang. Nah, maka dari itu saya akan merangkumkan bagi kita secara singkat dan sederhana supaya kita lebih mengerti, yaitu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, berdirilah teguh. Haruslah kita berdiri teguh. Kata asli bahasa Yunani yang digunakan untuk teguh adalah hedraios. Hedraios, arti harafiah dari hedraios adalah tetap berada dalam satu posisi terus-menerus, tetap berada dalam satu posisi yang tenang, tetap berada dalam satu posisi yang setia, tetap berada dalam satu posisi yang tabah. Banyak ya artinya Bapak Ibu Saudara, makanya Alkitab kita itu kayanya luar biasa. Kata teguh saja dalam arti Yunaninya ini ada 4. Nah, bagaimana agar kita tetap dalam keadaan tenang, setia, dan kita bisa tambah? Tentu saja kita harus punya konsep kebenaran yang kokoh, yaitu Alkitab, firman Allah. Sehingga kita tidak bergeming ketika kita berhadapan dengan segala macam opini dunia, segala macam sistem nilai dunia yang ada. Sehingga kita tidak jadi orang yang memegang omongan orang. Jangan berpegang kepada omongan orang. Tetaplah terus-menerus tenang, setia, tabah, berdiri teguh di atas firman Tuhan. Sehingga kita punya fondasi yang kuat yang tidak mudah digoyahkan. Yang kedua, jangan goyah. Nah, kata asli bahasa Yunani yang digunakan untuk jangan goyah adalah ametakinetos. Nah, arti harafiah dari ametakinetos
tidak dapat digerakkan atau teguh dan tidak bergeser. Nah, Bapak Ibu Saudara, arti jangan goyah di sini maksudnya adalah jangan mudah ditarik oleh isu apapun di sekeliling kita. Jadi iblis itu pandai sekali menjebak manusia yang suka panik. Iblis suka menjebak kita di dalam kepanikan. Waduh, sudah masuk ajaran ini. Aduh, ini sudah masuk ajaran itu. Aduh, bagaimana ini? Katanya sudah muncul gereja setan dan lain sebagainya. Bencana alam di mana-mana. Aduh, Tuhan sudah mau datang. Saudara, Tuhan mau datang kok kita takut. Maka cara yang terbaik supaya kita tidak goyah, jangan mau dibuat panik. Misalnya ada kirimkan SMS ini ke 15 keluargamu. Kalau tidak 15, kamu tidak masuk surga. Ya, atau ketik amin di kolom komentar ini sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Kalau kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita orangnya mudah panik, berlututlah, berdoalah, cari sumber yang benar sehingga kita tidak mudah dibuat panik dengan tipuan iblis. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kata asli bahasa Yunani yang digunakan untuk giatlah adalah periseio. Bukan hanya maseo ya Bapak Saudara, periseio. Nah, arti harafiah dari kata periseo adalah sangat berlimpah di dalam kualitas, kuantitas, tapi ini lebih mengarah kepada ajakan untuk kita semangat, giatlah, semangatlah. Nah, sedangkan jerih payah dalam bahasa Yunani adalah kopos. Nah, artinya adalah bekerja keras, membanting tulang, bekerja sampai kelelahan dan keletihan, bekerja sampai susah payah. Itu artinya. Dan yang terakhir, tidak sia-sia. Tidak sia-sia dalam bahasa Yunani adalah kenos. Artinya adalah hampa. Nah, jadi firman Tuhan katakan melakukan pekerjaan Tuhan apapun itu dengan semangatmu, dengan jerih payahmu, itu tidak akan sia-sia. Kalau ada orang bertanya lagi, mengapa tindakan pelayanan kita itu tidak sia-sia? Orang tidak lihat saya, orang tidak apresiasi pelayanan saya. Bapak Ibu Saudara, mengapa tindakan pelayanan kita tidak sia-sia? Karena Tuhan sudah kasih bukti. Self-giving Kristus, pemberian diri Kristus di atas salib terbukti tidak sia-sia. Itu sebabnya kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan segala yang Dia kerjakan sampai di atas salib itu tidak sia-sia. Sehingga hidup pelayanan kita, pemberian diri kita di hadapan Tuhan itu pun tidak akan sia-sia. Yesus Kristus sudah menghabiskan semuanya di kayu salib dan kita tahu semua itu tidak sia-sia. Apapun yang kita jalani tidak akan sia-sia kalau semua itu untuk Tuhan, untuk hormat, kemuliaan bagi namanya. Sehingga kalau kita gabungkan ayat 58 ini dengan arti Yunaninya, kira-kira ayatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, tetaplah berdiri di satu posisi, tetap tenang, tetap setia, tetap tabah, jangan goyah, jangan bergeser, tetaplah teguh dan giatlah, berlimpahlah dalam kualitas dan kuantitas, dalam semangat, selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, keletihanmu, kelelahanmu, kerja kerasmu membanting tulang, susah payahmu tidak sia-sia, tidak akan menemui kehampaan. Indah sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Terakhir, karena Kristus telah mencapai kemenangan melalui jerih payahnya, maka kita berjerih payah bagi Yesus Kristus karena kemenangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin atas kebenaran firman Tuhan.
Kiranya firman boleh menguatkan setiap kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, di dalam kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Minta dengan kasih Evangelis Renita menutup kita dalam doa. Dimana kami memiliki pengharapan yang sungguh akan kebangkitan Kristus dan juga membawa pengharapan dalam kebangkitan tubuh kami. Ketika kami mati, tidak ada lagi istilah reinkarnasi, tidak ada istilah bahwa kami akan hidup kembali dalam dunia, tapi kami akan bangkit. Ketika Yesus datang kedua kalinya, sehingga kami boleh bersama-sama di surga berkumpul. Karena itu ya Tuhan, biarlah pengharapan ini terus menjadi pengharapan sampai kami menutup mata kami. Kami tidak goyah, kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kami tidak mudah terbang-ambingkan oleh tua-tua itu pengajaran dan sebagainya. Maka ketika kami memaklumkan, ketika kami putus asa dan bahkan mungkin ketika kami terancam, kami selalu ingat Yesus telah bangkit, Yesus telah membawa kemenangan, dan kemenangan menjadi milik kami supaya kami tidak meninggalkan kemenangan. Dalam kemenangan itu adalah kami Tuhan bagaimana supaya kami tetap berdiri teguh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga ya Tuhan, Raja Allah semakin berkembang dari kita. Pemberitaan firman Tuhan semakin banyak menjangkau orang-orang yang belum mengenal. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyatakan firman Tuhan dan kami setiap kami yang telah mendengarkan. Ada kami bukan sebagai pemberitaan dan pendengar firman Tuhan, tapi ada kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara, biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh kembali menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita yang sementara ini di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini diberikan bagi kita waktu untuk berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan perpuluhan boleh maju ke depan. Dan yang ingin memberikan persembahan, mungkin tadi tidak sempat, ada kantong persembahan di belakang, tidak dijalankan. Bapak Ibu Saudara bisa ke belakang untuk memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam KPPK 287. Sambil kita memberikan persembahan, kita mempersiapkan hati kita juga untuk kita masuk di dalam doa sapaan. KPPK 287, indahnya saat berdoa. Lepaslah semua dosa.
indahnya saat berdoa yang kumohon didengarnya. Betapa sungguh imanku berharap kepadanya. Indahnya saat berdoa yang kumohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya, yang memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Pagi ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama buka suara atas beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, mari kita buka suara berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang terkena dampak bencana alam. Mereka yang mungkin harus kehilangan rumah mereka, mereka yang mungkin harus kehilangan pekerjaan dan usaha mereka, bahkan mereka yang mungkin harus meratap karena kehilangan akan keluarga mereka. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan menumbuhkan iman mereka, khususnya untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Biarlah Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka juga mampu menguatkan setiap jemaat yang mereka layani. Sekalipun mereka pun menderita, tapi Tuhan terus menghiburkan dan memberikan kepada mereka juga pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Mari dengan buka suara kita berdoa untuk saudara-saudara kita di NTT dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara seiman kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang saat ini mengalami bencana alam dahsyat, banjir luar biasa di Tuhan, sehingga mungkin mereka harus kehilangan rumah mereka, kehilangan harta benda mereka, kehilangan Tuhan akan usaha pekerjaan mereka yang mengelola kehidupan mereka, bahkan mungkin mereka harus kehilangan keluarga mereka, papa, mama, saudara, atau siapapun, istri, suami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kuatkan tuntutan iman mereka yang Tuhan berikan mereka penghiburan ini, Bapak, sehingga mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Mereka tidak goyah Tuhan. Kami menyerahkan mereka sungguh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan ya Tuhan seluruh hamba Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan juga memberkati walaupun mereka juga terus mengalami penderitaan Tuhan, tapi mereka biarlah tetap teguh juga ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat menopang, dapat menghiburkan, dapat menguatkan jemaat yang mereka layani Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, ada di dalam kendali dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam Yesus kami. Kita juga berdoa menyerahkan untuk semua bantuan-bantuan, baik bantuan-bantuan dari gereja-gereja, bantuan dari pemerintah, bahkan bantuan-bantuan dari luar negeri, sehingga semuanya dapat tersalurkan dengan baik dan semuanya dapat terpakai dengan baik. Tidak ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk mencuri, untuk mengambil hak-hak daripada orang-orang yang ada di sana. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong untuk setiap mereka yang mengelola bantuan-bantuan ini. Yang kedua, kita juga berdoa. Kemarin terjadi gempa di daerah Jawa Timur. Kita berdoa pada saat ini khusus untuk rekan-rekan kita yang ada di pos pelayanan Gereja Kristen Kalang Kudus Blitar, di mana beberapa gereja di pos pelayanan ini juga berdampak
gereja juga berdampak di mana terjadi retakan, dan bukan hanya retakan, juga ada beberapa bangunan yang roboh atapnya dan sebagainya. Kita mohonkan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga tolong setiap rekan-rekan kita di sana. Kami belum ada dapat kabar apakah ada korban di sana atau tidak, tapi kita berdoa biarlah Tuhan juga menolong untuk saudara-saudara seiman kita, majelis dan hamba Tuhan yang melayani di pos pelayanan di KKK Blitar. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk semua bantuan-bantuan Tuhan yang tersalurkan baik dari pemerintah maupun dari luar negeri, dari orang-orang seiman, dari gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga semua bantuan ini boleh tersampaikan dan tersalurkan dengan baik Tuhan, sehingga setiap mereka yang menerimanya Tuhan juga boleh memakai dengan baik ya Tuhan, dan menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan, dijauhkan dari oknum-oknum yang ingin ya Tuhan mengambil kesempatan untuk mencuri apa yang menjadi hak mereka Tuhan, sehingga ya Tuhan semua bantuan ini boleh kembali membangun Nusa Tenggara Timur ya Tuhan dengan baik. Dan juga berdoa menyerahkan untuk pos pelayanan di KKK Blitar yang kemarin terkena bencana gempa bumi, kiranya Tuhan juga tolong sehingga Tuhan para majelis dan hamba Tuhan yang ada di sana yang melayani juga boleh tetap kuat dalam Tuhan, sekalipun mungkin bangunan gereja beberapa rusak dan mengalami keretakan dan bakaran ya Tuhan, ada yang atapnya juga ambruk, tapi kiranya Tuhan tolong sehingga mereka tetap kuat di sana dan juga boleh waspada di dalam menghadapi segala kemungkinan setiap kali kita ada di sini. Terpuji dan agung sekali kami menyerahkan semua dalam tangan kasih. Selanjutnya mari kita berdoa, kita menyerahkan untuk vaksin yang terus berlanjut dan memang program pemerintah sampai dengan bulan Juli, dan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita dulu bahwa banyak orang yang tidak mau divaksin, dan kita melihat saat ini banyak orang yang berbondong-bondong mau divaksin. Karena itu biarlah Tuhan tolong sehingga pemerintah dapat mencukupkan segala kebutuhan vaksin bagi masyarakat yang ada, sehingga vaksin ini juga boleh menjangkau banyak lapisan masyarakat. Kita berdoa menyerahkan untuk vaksinasi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong sehingga semuanya juga boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa menyerahkan untuk jemaat kita yang saat ini sedang sakit. Kita ingat kepada Ibu Rina Andris yang saat ini masih menjalani kemo. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan pengharapan yang sungguh di dalam kehidupan Ibu Rina, sehingga dia dapat menjalani kemonya dengan baik. Dan jika Tuhan berkehendak, dia boleh menyatakan kasih dan kuasanya atas kehidupan Ibu Rina Andris. Kita berdoa juga menyerahkan untuk jemaat kita yang sakit, mungkin kita yang ada di tempat ini, atau kita tahu jemaat kita yang lain yang sudah sakit, yang lanjut usia, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga menguatkan setiap jemaat kita, sehingga mereka di dalam lanjut usia juga memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua hal ini. Kami terus berdoa menyerahkan hidupnya Andris ke dalam kasih Tuhan, di dalam pergumulan yang menghadapi sakit Tuhan, terus kami berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan, kuatkan Tuhan imannya Tuhan, harapannya kepada Tuhan, sehingga dia dapat percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupannya, yang tertutup di dalam hati dan pikirannya. Tidak ada yang dapat memisahkan diri Tuhan dari kasih, baik itu sakit, penyakit maupun penderitaan. Biarlah ini yang menjadi iman pengharapan yang sungguh di dalam kehidupan kita. Kemo yang dijalani Tuhan, para medis dan obat-obatan yang dipakai Tuhan sudah dikhususkan menjadi saluran kesembuhan atas setiap Kristus. Engkau yang sendiri menyatakan kuasa dan kasih-Mu di menurut kehendak Tuhan kepada jemaat Kristus. Berkati semua keluarga, berkati ya Tuhan di dalam kehidupan kita. Juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah lebih usia, kiranya Tuhan tolong sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka Tuhan di dalam masa tua mereka. Tuhan, Tuhan, sekalipun mungkin mereka tidak mengalami perubahan fisik, tidak bisa lagi saat ini cuma Tuhan, mereka bisa berjalan dengan baik dan seperti Tuhan kita tolong Tuhan memberikan pengharapan yang sungguh dalam Tuhan, sehingga sekarang Tuhan semua
Bapa, pagi ini hamba berdoa, menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan pengasih yang Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, hamba mungkin tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi penderitaan mereka saat ini, apa yang menjadi rencana-rencana mereka. Tapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Tuhan peduli dan mengerti keberadaan mereka, dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Karena itu kuatkan dan teguhkan mereka, sehingga mereka tetap, ya Tuhan, kuat di dalam menjalani hari-hari mereka. Mereka pun dapat menjadi pendoa-pendoa syafaat di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak meninggalkan mesbah keluarga mereka. Mereka senantiasa bersekutu bersama dengan keluarga mereka di rumah mereka masing-masing. Karena kami tahu, ya Tuhan, hanya di dalam doa, hanya di dalam pengharapan kepada Engkau saja kami memperoleh kekuatan. Pergumulan-pergumulan mereka, baik mereka mungkin yang bergumul dengan anak, bergumul dengan mertua, bergumul dengan suami, bergumul dengan istri dan lain sebagainya, bergumul dengan usaha pekerjaan, dengan pendidikan, dengan apapun itu Tuhan. Kami berdoa, setiap pergumulan-pergumulan ini, biar ya Tuhan kami bawa kepada Yesus, sebab hanya di dalam Engkau kami memperoleh kelegaan. Karena itu ya Tuhan, kami mohonkan sekali lagi belas kasihan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup melepaskan kami, dan yang sanggup menguatkan, meneguhkan iman kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan berbahagia dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan dan setiap jemaat, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan bersih di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saja kita untuk berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Mari kita sebelum meninggalkan tempat ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat
11 April 2021. Yang pertama, mengundang seluruh, maaf itu salah, bukan jemaat, tapi mengundang seluruh majelis untuk hadir dalam rapat majelis yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 bertempat di kantor gereja. Karena ini adalah rapat perdana untuk majelis periode 2021 sampai 2023, maka rapat kali ini tidak akan membahas banyak. Saya hanya akan membahas aturan-aturan gereja mengenai kemajelisan, supaya majelis boleh lebih tahu lagi akan tugas tanggung jawabnya. Yang kedua, boleh lanjut? Jadwal pelayanan telah dibagikan. Dimohon agar setiap pelayan dapat memperhatikan jadwalnya masing-masing. Bila mana berhalangan untuk pelayanan, agar segera menghubungi saya sebagai penanggung jawab di dalam kebaktian umum. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara berhalangan, tolong segera menghubungi saya. Jangan tiba masa tiba akal, saya juga nanti ke lingkungan, cari kiri, cari kanan gitu ya. Dan untuk majelis tugas, maka saya sampaikan bahwa setiap hari Minggu kalau Bapak Ibu Saudara baca namanya, saya bukan majelis, saya BP. Saya sampaikan di sini, BP dan majelis akan saya kasih jadwal untuk bertugas pada hari Minggu ya, sebagai penyambut di depan. Ya, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, mengingat saudara kita kaum muslim akan masuk dalam ibadah puasa, maka kami menghimbau jemaat agar boleh saling menghormati dengan tidak makan dan minum di depan umum. Mari kita tetap jaga kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat, khususnya di tengah-tengah Kota Bening. Yang keempat, mari kita tetap mengingat dalam doa. Yang pertama, untuk korban bencana alam di NTT dan Jawa Timur, khususnya di pos pelayanan GKKK Blitar. Ada beberapa gereja di sana di Blitar yang terkena dampaknya dari kemarin gempa bumi ya. Yang kedua, jemaat kita yang sakit dan lanjut usia, terus dukung mereka di dalam doa pribadi kita agar Tuhan boleh menguatkan, menghiburkan dan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah warta kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. BPH Majelis BP mohon untuk tinggal sejenak di gereja. Kita akan membahas beberapa hal. Berapa persen? Satu jam lebih berapa persen, Pak? Ini bagaimana direkam? Nggak tahu saya. Di sini yang ini apa ini? Simpan. Nah, Sorry. nanti kalau dimatikan hilang rekaman. Tunggu dulu, saya tanya pas lama. Ini kamera nih. Nah, Hah? BPH. langsung tersimpan sendiri. Bagaimana caranya matikan? Langsung tersimpan sendiri. Oh, tersimpan sendiri, Pak. Oke.